ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, para tulab yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya yang begitu banyak jumlahnya. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Sekiranya kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Dan di antara nikmat yang paling mahal adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Karena tanpa nikmat ini Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah memasukkan kita ke surganya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyuhan nas innakum lan tadkhulul jannata hatta tu'minu. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kalian tidak akan masuk ke dalam surga sampai kalian beriman lebih dahulu. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala memilih kita salah satu dari hamba-Nya yang beriman, salah satu dari hamba-Nya yang beragama Islam, dan ini tandanya Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan dan keselamatan bagi kita. Wa may yurid ay yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Allah berfirman, siapa yang Allah ingin berikan dia hidayah, Allah jadikan dia mudah menerima Islam ini. Nah, mudah-mudahan dengan diberikannya kita hidayah untuk memeluk agama Islam ini sebagai tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan masukkan kita ke dalam surga. Adapun bahasan kita pada malam hari ini pembahasan yang sudah sering mungkin disampaikan oleh ustaz-ustaz kita, namun min babil murajaah, dalam rangka memurajaah, kita ulang-ulang terus. Kita berikan judul tentang mahalnya hidayah.
Kalau kita lihat jumlah manusia di muka bumi ini, berapa jumlahnya? Lebih 1 juta? 100 juta? 1 miliar? Banyak. Apakah semuanya diberikan hidayah Islam? Tidak semuanya diberikan hidayah iman. Bahkan orang-orang yang hidup di zaman Nabi, dia melihat akhlak Nabi, dia melihat kejujuran Nabi, dia lihat mukjizat Nabi. Sebagian yang diberikan hidayah. Ada orang-orang yang mati dalam keadaan tidak beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan keluarga dekat Nabi, paman-pamannya, ada di antara mereka yang mati dalam keadaan tidak beragama Islam. Sehingga muncul pertanyaan, apakah Allah tidak adil? Kenapa sebagian dapat, sebagian tidak? Maka jawabannya, hasya wa kalla. Tidak mungkin Allah tidak berlaku adil. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah berjanji tidak akan menzalimi seorang hamba walaupun sebutir debu. Wa ma ana bidzallamin lil 'abid. Allah berfirman, aku tidak akan pernah zalim terhadap hamba. Innallaha la yadhlimu mithqala habbatin min khardal. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah berlaku zalim meskipun sekecil biji sawi. Tidak akan pernah. Termasuk di dalam membagi-bagi hidayah ini. Siapa yang Allah berikan hidayah, maka dialah yang pantas mendapatkan hidayah. Siapa yang Allah sesatkan, dialah yang pantas untuk mendapatkan kesesatan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga menyebutkan bahwasanya orang yang berusaha bersungguh-sungguh mencari hidayah ini, Allah akan berikan dia. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Allah berfirman, dan orang-orang yang berjihad, yang bersungguh-sungguh di jalan kami, bersungguh-sungguh dia mencari kebenaran, lanahdiyannahum subulana. Kami pasti benar-benar akan memberikan dia hidayah menuju jalan kami. Nah, berarti dari sini ada usaha untuk menggapai hidayah, itu ada usaha. Sebagaimana pula kesesatan itu ada sebab-sebabnya. Tatkala orang berpaling, tidak peduli dengan agama ini, tidak peduli dengan kebenaran, yang dia pentingkan hanyalah kepentingan dunianya misalnya, sehingga dia tersesat, tidak mendapatkan hidayah. Fala yalumanna illa nafsah. Jangan dia salahkan kecuali dirinya sendiri. Nah, di sini kita bacakan dari kitabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, Kitabut Tauhid. Beliau membawakan ayat firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Qasas ayat 56. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Innaka, sungguhnya engkau. Siapa engkau di sini?
Siapa yang dimaksud engkau? Ya, siapa? Sesungguhnya engkau tidak dapat memberikan hidayah kepada siapa yang engkau cintai. Pada siapa ucapan ini ditujukan? Pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah berfirman kepada nabinya, wahai Muhammad, engkau tidak dapat memberikan hidayah kepada siapa yang engkau cintai. Walakinallaha yahdi man yasha. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Kita ulang. Allah berfirman, innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau tidak dapat memberikan hidayah kepada siapa yang engkau cintai. Walakinallaha yahdi man yasha. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Kemudian di akhir ayat, wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dan dialah yang paling mengetahui tentang orang-orang yang layak mendapatkan hidayah ini. Jadi dari sini kita ketahui bahwasanya hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan di tangan manusia. Dan yang membagi-baginya juga bukan manusia, akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah kenyataan yang kita saksikan langsung, kita alami langsung. Tidak bisa seorang dai misalkan ingin mendakwahkan tauhid di sebuah kampung. Isinya satu kampung itu 100 orang. Langsung dikatakan terimalah dakwah tauhid ini, semua terima langsung. Datang lagi kampung lainnya, terima dakwah ini, langsung diterima. Dia yang membuat hatinya menerima. Kalau seperti ini modelnya, tidak akan ada orang yang kafir di muka bumi ini. Tinggal kita rubah hatinya. Langsung kita rubah hatinya biar menerima Islam ini, menerima iman ini. Tapi kenyataannya tidak. Manusia hanya bisa menjelaskan kebenaran dengan dalil-dalilnya. Namun manusia tidak bisa membuat hati manusia langsung menerima, tidak bisa. Ya. Maka dari sinilah para ulama membagi hidayah itu menjadi dua. Yang pertama ada namanya hidayatut taufiq wal qabul. Hidayatut taufiq ini yaitu hidayah yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu hidayah agar hati manusia menerima kebenaran itu. Agar hati manusia menerima Islam ini. Itu hanya Allah yang bisa. Hanya Allah yang mampu. Makanya banyak di ayat-ayat yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki dan menyesatkan siapa yang Allah kehendaki. Hidayah yang kedua adalah hidayatul bayan wal irsyad. Hidayah berupa penjelasan. Nah, hidayah yang berupa penjelasan ini, inilah yang dimampui oleh manusia. Inilah yang dimampui oleh para nabi.
wa ma 'alaina illal balaghul mubin. Tidaklah yang kami mampu kecuali memberikan penjelasan yang nyata. Makanya para nabi ketika berdakwah ada yang menerima, ada yang tidak. Nabi Nuh berdakwah ratusan tahun, berlipat-lipat dari umur kita. Tapi Allah mengabarkan fama amana ma'ahu illa qalil. Tidak ada yang beriman kepadanya kecuali sedikit. Kenapa? Tadi hidayah di tangan Allah. Dia sudah memberikan hidayah irsyad, hidayah petunjuk, hidayah penjelasan. Dia sudah jelaskan kepada kaumnya. Ya, disuruh faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffaran, suruh istighfar, suruh beriman. Ya, tapi mereka tidak mau menerima ajakan dan penjelasannya Nabi Nuh. Malah mereka jawab ajakan Nabi Nuh dengan olokan. Dituduh Nabi Nuh gila. Kalau diajak, ya, mereka tutup telinganya. Bahkan orang terdekat dengan Nabi Nuh, istri, tidak beriman. Putranya, anak Nabi, dia enggak beriman. Ya. Sehingga jangan kita mengira bahwasanya ya, ketika ada umat Nabi tidak mau beriman, jangan kita mengolok nabinya, mengatakan ini tidak becus berdakwah, gagal dakwahnya. Tidak demikian. Semua nabi telah sukses berdakwah. Karena tugas mereka adalah menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka telah sampaikan. Berarti mereka telah menjalankan tugasnya. Loh, tapi kan orang tidak menerima. Itu bukan ranah manusia. Masalah orang beriman dan tidak itu bukan semata-mata ya, karena ya, kebodohan yang mendakwahi misalkan. Tidak. Itu semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini penting untuk kita ketahui agar kita tidak putus asa ketika berdakwah orang tidak terima, dan kita jangan terlalu sombong ketika banyak orang yang menjadi jamaah kita, yang mengikuti kita misal. Karena pada hakikatnya bukan kita yang hebat, tapi Allah yang menunjuki hatinya. Banyak orang berhenti berdakwah karena dia sudah dakwah katanya 2 tahun enggak ada yang terima, akhirnya dia berhenti, sudah sia-sia kata dia. Dia menyampaikan itu, dia sudah dapat pahala sekalipun orang tidak menerimanya. Maka jangan dihentikan ya, ibadah yang mendatangkan pahala yang bernama dakwah itu. Bahkan itulah amalan yang paling mulia kata para ulama. Karena itu adalah wazifatul anbiya, karena itu adalah tugasnya orang-orang mulia, para nabi. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Siapa yang paling bagus ucapannya melebihi orang yang mengajak ke jalan Allah, orang berdakwah. Tidak ada yang lebih indah dari itu. Makanya tidak ada tugas, tidak ada ya, profesi semulia dakwah itu. Tidak ada tugas lebih mulia daripada dakwah, karena mengajak ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan demikian, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin." Tidak ada yang lebih indah dari ucapan yang mengajak kepada jalan Allah dan dia beramal saleh dan dia berkata, sungguhnya aku termasuk orang-orang yang muslim.
Nah, intinya hidayah dibagi dua oleh para ulama. Apa yang pertama? Hidayah apa namanya? Hidayah itu taufik. Ini khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua apa namanya? Hidayatul bayan, irsyad. Hidayah berupa penjelasan. Ini yang dimampui oleh manusia. Nah, antum bisa hidayatul irsyad ini. Misalkan ada keluarga yang tidak sholat 5 waktu, antum jelaskan sholat ini wajib, Allah yang mewajibkan, ganjarannya besar, dan hukuman bagi orang meninggalkannya berat. Ini juga termasuk hidayatul irsyad, dan pahalanya besar. Nah, kemudian beliau membawakan sebab turunnya ayat ini. Jadi sebab turunnya ayat innaka la tahdi ini ya, adalah wafatnya Abu Thalib dalam keadaan tidak masuk Islam. Jadi Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya ya, tidak memberikan semua yang hidup di zaman Nabi itu hidayah. Padahal Abu Thalib tahu keponakannya ini orang yang baik, orang yang jujur, ajarannya ini bagus. Bahkan dia ikut membelanya kalau ada orang-orang kufar Quraisy ingin mencelakai mereka. Nah, kita bacakan hadisnya. Kata beliau wa fis sahih, dalam kitab yang sahih, maksudnya adalah sahih Bukhari dan Muslim. Ani Ibnul Musayyib, boleh Musayyib, boleh Musayyab, dua-duanya. Namanya adalah Sa'id Ibnul Musayyib. Dia ini seorang ulama hadis di zaman tabi'in. Dan dia terkenal dengan ilmunya. Sampai raja saja di zamannya sangat segan dan menghormat kepadanya. Bahkan dia dikisahkan memiliki seorang anak perempuan yang ingin dipinang oleh pangeran. Tapi dia tolak. Dia malah nikahkan anak putrinya kepada muridnya yang kehidupannya biasa-biasa saja. Ya. Karena dia tidak ingin anaknya hidup dalam keadaan mewah kemudian lupa nanti terhadap agamanya. Bahagia emang dunianya tapi akhiratnya berbahaya. Mungkin dia lebih memilih menikahkannya dengan penuntut ilmu yang hidupnya sederhana. Bukannya dia tidak cinta sama putrinya, justru dialah yang cinta sama putrinya. Dia ingin putrinya nanti bahagia di akhirat karena hidup bersama orang yang tepat gitu. Ya. Bukan hanya ingin melihat anaknya bahagia di dunia, bergelimang harta, kemudian lalai dan lupa. Ya, bahagia sebentar di dunia, setelah itu meninggal, bahaya terus yang menimpanya. Nah, Ibnul Musayyib ini meriwayatkan dari bapaknya, an abihi. Ini bapaknya seorang sahabat. Ya. Qal, bapaknya berkata, ya. Jadi bapaknya yang meriwayatkan hadis ini. Beliau mengatakan lamma hadarat Aba Talib al-wafatu, tatkala hadarat artinya datang kepada Abu Talib al-wafat. Apa arti al-wafat? Wafat, kematian. Tapi maksudnya kata para ulama adalah alamatul wafat,
tanda-tanda kematian. Karena Nabi SAW akan berbincang dengannya nanti. Oh, dia udah meninggal, nggak bisa berbincang-bincang. Ya, makanya maksudnya di sini tatkala datang kepada Abu Talib alamatul wafat, tanda-tanda kematian. Ja'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datanglah kepadanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa datang kira-kira? Itu dakwah. Ya, berarti boleh kita jenguk orang kafir? Boleh nggak kita jenguk orang kafir? Dia sakit misalkan, kita jenguk dia, boleh? Boleh. Apalagi untuk mendakwahkannya. Ya. Dengan tujuan untuk mendakwahkannya, boleh. Ini Abu Talib sakit keras. Nabi jenguk dia sambil mendakwahkannya. Ya. Berarti boleh. Berarti kalau seorang punya kerabat yang masih belum masuk Islam, boleh dia berbuat baik padanya secara muamalah, ya. Bagaimana Allah mengatakan, ya, bila orang tua mengajakmu berbuat syirik, jangan taati dia. Akan tapi apa? Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Tetap tapi perlakukan dia di dunia ini dengan cara yang baik. Nah, Rasulullah SAW datang kemana? Abu Talib. Wa indahu Abdullah bin Abi Umayyah wa Abu Jahal. Nah, ternyata di sana sudah ada dua orang. Abdullah bin Abi Umayyah. Yang kedua ada Abu Jahal. Mereka ini saat itu kafir apa muslim? Kafir. Ya. Abu Jahal ini tokoh yang disegani juga di Quraisy. Dua-duanya ini tokoh. Karena Abu Talib juga tokoh. Tokoh temannya, tokoh juga. Ya. Kemudian Nabi SAW tidak sungkan untuk mendakwahkan, meskipun di situ ada tokoh Quraisy. Nabi nggak malu mendakwahkan tokoh ini masuk Islam di hadapan tokoh-tokoh kufar Quraisy. Nabi langsung mengatakan, ya ammi, qul la ilaha illallah. Ya. Wahai pamanku. Nah, orang berdakwah itu bahasanya bagus, meskipun ya, objeknya orang kafir, enggak mengatakan wahai keparat misalkan, wahai kafir. Ya, ucapkan ini, enggak. Dia pakai bahasa yang bagus. Ya ammi, wahai paman. Nah, sopan bahasanya. Ya ammi, wahai pamanku. Ya, padahal pamannya mukmin apa muslim? Mukmin apa kafir? Kafir. Boleh enggak kita berbicara bagus sama orang-orang kafir? Boleh. Allah mengatakan wa qulu lin-nasi husna. Wa qulu, apa arti wa qulu? Katakanlah linnas, kepada manusia. Wa qulu linnas husna. Ucapkan kepada manusia, bukan terhadap orang mukmin saja, linnas, kepada manusia. Husna, ucapan yang baik. Jadi selama dia manusia, ucapkan kebaikan padanya. Dan ucapan baik pasti mendatangkan kebaikan, pahala dari Allah, dan bisa juga membuat orang akan simpati, tertarik dengan Islam ini. Oh, bagus bahasanya orang-orang Islam ini. Ya, kita masuk Islam aja, bagus agama ini. Nah, orang kafir saja
Disuruh kita juga berkata yang baik terhadap mereka karena mereka manusia secara umum. Apalagi orang yang beriman. Ya. Makanya nggak boleh kita menghina, mengolok saudara kita yang beriman, membulinya, mengejeknya, tidak boleh. Kemudian Nabi melanjutkan setelah mengatakan, wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah. Kenapa enggak disuruh salat dulu? Wahai paman, salatlah misalkan. Ya. Wahai paman, berzikirlah. Kenapa la ilaha illallah duluan? Hah? Kenapa yang didakwahkan la ilaha illallah? Ya. Ya, karena la ilaha illallah ini dia seperti pondasi bagi amalan yang lainnya. Ya. Percuma kita dakwahkan ibadah-ibadah yang lainnya. Kita ajarkan misal orang kafir ya, tentang haramnya khamr, wajibnya salat. Tapi belum diajak mengucapkan la ilaha illallah, enggak ada artinya. Ya, enggak ada artinya. Harus diucapkan. Banyak sekarang orang simpati terhadap Islam, ya. Dia senang sama Islam ini. Dia bantu Palestina misal. Ya. Dia enggak minum khamr. Ya. Bahkan dia nyumbang sama kaum muslimin. Tapi dia tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Apakah berguna kebaikan-kebaikannya itu? Berguna enggak? Di akhirat tidak ada yang berguna kecuali berlandaskan la ilaha illallah. Kalau di dunia bisa jadi dia dapati ya, akibat baik dari perbuatan baiknya. Kalau dia rajin nyumbang, misal dia dihormati, dia disegani, orang juga membantu dia akhirnya. Orang juga bertutur kata yang baik kepadanya di dunia. Kebaikan dia di dunia bisa dia dapati hasilnya. Tapi kalau di akhirat tidak ada kebaikan kecuali yang dilandasi dengan kalimat la ilaha illallah. Ya. Ya Allah matan wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Kami datangkan amalan yang dahulu mereka amalkan. Ya. Lalu kami jadikan dia hancur seperti debu-debu yang berterbangan. Ya. Nah, rugi. Ya. Sebaik apapun antum nyumbang misal miliaran, kalau enggak muslim, enggak beriman, enggak mengucapkan la ilaha illallah, sia-sia semuanya. Ya, sia-sia. Nah, inilah juga rahasianya para ulama dari dulu sampai sekarang ya, prioritas dakwahnya tauhid dulu. La ilaha illallah ini dulu. Agar tidak rugi. Nah, kemudian Nabi menjelaskan alasan kenapa disuruh mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nabi melanjutkan kalimatan uhajjulaka biha indallah. Ya. Kalimat ini dengannya aku akan membelamu nanti di akhirat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Abu Thalib yang dari kecil dia musyrik, dari kecil dia tidak beriman, ya. Satu kalimat ini saja dia ucapkan, terus dia meninggal, besar peluangnya untuk selamat. Besar peluangnya untuk selamat. Karena kalimat la ilaha illallah ini berat di timbangan. Ya. Sekalipun dosa sejauh mata memandang diletakkan di timbangan, hanya satu kalimat la ilaha illallah di timbangan yang satunya
lebih berat kalimat la ilaha illallah. Nah, dari sini kita akan bersyukur, alhamdulillah kita sudah ucapkan la ilaha illallah. Ya. Karena kalau kita ucapkan dan kalimat ini kita jaga, jangan sampai dia batal. Kita bawa kalimat la ilaha illallah ini meninggal dunia berjumpa dengan Allah dan ditimbang, bisa dia lebih berat daripada dosa sejauh mata memandang. Bisa. Dan Allah Subhanahu wa taala mudah mengampuni hambanya yang bertauhid, yang tidak mempersekutukannya. Jadi Nabi sebutkan alasannya, kalimatan uhajju laka biha indallah. Ya, dengan kalimat ini aku akan membelamu kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dari sini juga dijelaskan di antara ya, faedah ya, dari ucapan beliau ini bahwasanya amalan itu tergantung penutupnya. Abu Thalib kalau akhir ucapannya la ilaha illallah, selamatlah dia. Nah, ketika Abu Thalib mendengar ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, dia dengar ucapan keponakannya yang mengajaknya dengan tulus. Sahabatnya yang dua tadi, Abu Jahal, Abdullah bin Abi Umayyah, ternyata tidak tinggal diam dia. Dia berusaha mencegah Abu Thalib untuk mengucapkan la ilaha illallah. Dia mengatakan apa? Faqala lahu atarghabu an millati Abdul Muttalib. Mereka berdua berkata, apakah kamu akan tinggalkan agamanya Abdul Muttalib? Agama leluhur lah. Ini biasa syubhat yang berbahaya ya. Membantah Al-Quran, membantah hadis dengan warisan leluhur. Nah ini sering. Oh diajak, ini dalilnya Al-Quran, ini dalilnya hadis. Apa dia bilang? Enggak boleh ini kita tinggalkan. Karena ini adalah warisan leluhur. Sudah jelas bertentangan dengan ayat, dengan hadis. Tetap dia tidak mau tinggalkan dengan alasan ini adalah warisan leluhur. Dan cara pikir seperti ini dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan digolongkan termasuk perkara jahiliyah. Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an ya, mengisahkan sekaligus mengingatkan kita dari perbuatan tercela seperti ini. Allah mengatakan wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Apabila dikatakan kepada mereka, ittabi'u ma anzalallah, ayo kita ikuti apa yang Allah turunkan ini. Ayo kita ikuti Al-Quran. Ayo kita ikuti hadis. Tinggalkan yang bertentangan dengannya. Apa kata mereka? Qalu, mereka malah menjawab, bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Tidak. Kami bahkan akan mengikuti apa yang kami wariskan dari leluhur-leluhur kami. Awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Ya. Sekalipun leluhur mereka ya, tidaklah memiliki ilmu dan tidak mendapatkan hidayah. Ya. Jadi apa yang diwariskan oleh leluhur kita dibagi menjadi dua. Yang pertama yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, silahkan dipakai.
berkaitan dengan pakaian, misalkan makanan, adat istiadat yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Pegang dia, karena ini berarti boleh. Yang kedua, apa yang diwariskan leluhur kita bertentangan dia dengan Al-Quran, bertentangan dia dengan hadis, maka kita tinggalkan dia. Kita kedepankan apa yang datang dari Allah dan Rasul. Karena leluhur kita manusia juga. Allah juga yang menciptakannya. Tidak bisa ucapannya menandingi ucapan Allah Subhanahu wa taala. Ini sering diulang-ulang, fa inna asdaqal hadis kitabullah. Sejujur-jujur ucapan, sebaik-baik ucapan firman Allah. Lebih baik dari ucapan siapapun, entah dia leluhur, entah dia presiden, entah dia kepala desa, RT. Kalau bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, tetap yang didahulukanlah firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, salah satu contoh yang ringan, misalkan di tradisi kita, misal dari segi berpakaian, misalkan terbuka rambutnya wanita, bahkan terbuka lehernya. Nah, ini bertentangan karena Al-Quran menyuruh kita untuk memerintahkan putri-putri kita, istri-istri kita yang perempuan, untuk memakai jilbab yang menutupi seluruh tubuhnya. Nah, ini bertentangan. Berarti apa? Ya, kita tetap tutup aurat. Loh, bagaimana dengan pakaian peninggalan luhur? Enggak apa-apa, kita perbaiki yang kurang, tambah dia. Dan ini bukan berarti kita benci terhadap leluhur, justru kita melengkapinya. Dan kalau dia mengetahui, pasti dia juga akan bersyukur. Karena keburukan tidak akan terulang, berarti tidak akan diwariskan lebih banyak lagi. Nah, intinya kawannya Abu Talib, Abu Jahal dan Ibnu Abi Umayyah mencegah. Mengatakan, masa engkau tinggalkan agama Abdul Muttalib? Nabi ulang lagi, wahai paman, ucapkan la ilaha illallah. Mereka cegat lagi. Nabi ulang lagi, wahai paman, ucapkan la ilaha illallah. Mereka cegat lagi, jangan tinggalkan agama leluhur kita. Akhirnya yang menang siapa? Kawannya ini. Abu Talib justru mengatakan, ala millati Abdul Muttalib. Dia mengatakan dia tetap berada pada agamanya Abdul Muttalib. Wa aba an yaqula la ilaha illallah. Dia enggan, dia tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Berarti dia meninggal dalam keadaan tidak muslim. Sedih Nabi. Karena ini pamannya. Dan ini sebesar-besar dalil hidayah di tangan Allah. Karena usaha maksimal sekali. Yang mendakwahkan ilmunya tinggi, akhlaknya tinggi, adabnya bagus. Nabi lagi. Tapi tetap dia tidak mau terima. Nah, yang menunjukkan bahwasanya hidayah bukan di tangan manusia. Hidayah di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi SAW bersedih dan beliau berkata, la astaghfiranna laka ma lam unha anka. Aku benar-benar akan memohonkan ampunan untukmu selama aku tidak dilarang. Dia berjanji akan mintakan ampunan. Jadi secara tabiat seorang cinta sama kerabatnya. Tapi ternyata turun larangan memohonkan ampunan bagi orang yang mati dalam keadaan kafir. Allah berfirman, "Ma kana lin-nabiyyi wal ladzina amanu
ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba. Tidak sepantasnya bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampunan bagi orang-orang musyrikin sekalipun dia kerabat dekat. Sekalipun dia kerabat dekat. Nah, ini berarti menyedihkan. Iya, rugi jelas. Orang mati dalam keadaan musyrik, rugi serugi-ruginya sudah. Ya. Makanya kalau ingin menyesal, menyesallah sebelum mati. Ya. Kalau dia ingin bertaubat, bertaubat sebelum dia mati. Ya. Karena kalau dia sudah mati dalam keadaan kufur, dalam keadaan musyrik, Allah Subhanahu wa taala berjanji haramkan baginya surga. Ya. Allah haramkan baginya surga. Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Siapa yang berbuat syirik kepada Allah, Allah haramkan baginya surga. Tempat tinggalnya di neraka. Tidak ada penolong bagi orang yang zalim, disebut dia zalim. Betul dia zalim karena selama dia hidup ya, dia sejajarkan Allah dengan patung. Sama-sama dijadikan sesembahan. Allah yang maha kuasa, yang menciptakan dia, memberikan dia rizki, dia sejajarkan dengan patung yang bisu, buta, tuli, nggak bisa bergerak, nggak bisa membantu, sama-sama disembah. Allah tidak akan pernah ridha itu. Ya. Nah, kemudian turunlah ayat juga yang kita baca ini. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak akan bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Akan tapi Allah lah yang memberi hidayah kepada siapa yang dia kehendaki. Nah, dari sini juga kita tahu untuk selamat di akhirat tidak cukup mengandalkan nasab saja. Harus ada keimanan, harus ada ketakwaan dan amal saleh dari kita. Ini Abu Thalib dekat dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nasabnya dekat, nempel kan. Di saudara bapaknya sallallahu. Apakah berguna? Tidak. Man batta'a bihi amaluh lam yusri' bihi nasabu. Ya, siapa yang amalnya tidak cukup, ya, tidak ada amalnya, apalagi dia tidak beriman, tidak bisa ditutupi dengan nasabnya, tidak bisa. Ya, misalkan ada orang keturunan Nabi, ya, mentang-mentang keturunan Nabi, misalnya dia nggak mau sholat, ya, nggak mau beribadah. Ketika ditanya kenapa nggak mau beribadah, sudah pasti surga, ya, karena keturunan Nabi saya ini. Maka dikatakan tidak ada jaminan, ya, tidak ada jaminan karena Islam ini, ya, tidak mengukur kemuliaan seseorang dari nasab. Ya. Kemuliaan seorang Muslim itu diukur dengan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia sukunya Arab atau non Arab nggak masalah, yang penting dia bertakwa. Kulitnya hitam, merah, putih, abu-abu, nggak masalah. Yang penting dia bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia cacat, dia sakit, ya, dia nggak ada anggota badannya, dia bertakwa, jadi dia paling mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di akhirat akan dipergagah, dia nggak ada orang yang tidak gagah di akhirat. Perempuan juga akan dibuat lebih cantik dari bidadari. Hanya di dunia ini, ya, wajah berbeda-beda sebagai ujian soalnya, ya. Yang gagah ujian, apakah dia sombong, ya. Yang kurang juga ujian, ya. Jangan dia berputus asa, ya. Ya, karena sudah azan, kita azan dulu.
Ya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Ya, inilah dia pembahasan kita pada malam hari ini tentang hidayah. Betapa mahalnya hidayah. Banyak orang yang dekat nasabnya dengan Nabi tidak dapat hidayah. Yang dekat rumahnya dengan Nabi ada yang tidak dapat hidayah. Hidup di zaman Nabi dia tidak dapat hidayah. Dan Allah pilih kita. Rumah kita jauh dari Nabi. Nasab kita jauh dari Nabi. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala memilih kita untuk memeluk agama Islam ini, mendapatkan hidayah. Ya. Makanya wajib kita syukuri dan kita jaga. Ya. Dan yang terakhir, sebelum kita tanya jawab, kita juga dituntut untuk berusaha agar mendapatkan hidayah. Apa saja usaha tersebut? Yang pertama adalah berdoa, meminta kepada Allah hidayah. Ya. Dan banyak sekali doa-doa dari Nabi yang berisi permohonan terhadap hidayah. Ya, di antaranya Allahumma hdini wasaddidni. Ya Allah, berikan aku hidayah dan luruskan aku. Pendek, cepat kita hafal. Ada juga doa Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Ya Allah, aku mohon kepadamu hidayah, petunjuk, ketakwaan, kesucian dan kecukupan. Kita berdoa karena kan kita sudah tahu hidayah itu milik Allah, maka kita minta dia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga di antara cara untuk dapat hidayah adalah menuntut ilmu. Ya, kejar dia hidayah ini dengan menuntut ilmu. Ya, karena hidayah itu terletak pada ilmu-ilmu itu, ya Al-Quran,
di hadis. Tuntut dia pelajari Al-Quran itu. Karena Al-Quran itu Allah sebut hudal linnas, hidayah bagi manusia. Kalau kita mau nyari hidayah tapi jauh dari Al-Quran, itu namanya bohong. Ya. Kemudian juga untuk mendapatkan hidayah, mengamalkan ilmu. Hidayah itu amalkan dia setelah kita dapat. Karena Allah berjanji, walladzina ihtadaw zadahum huda wa atahum taqwahum. Siapa yang mengamalkan petunjuk, mengamalkan hidayah, Allah tambahkan dia hidayah dan Allah berikan dia ketakwaan. Ya. Kemudian juga dengan taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah mengatakan wa in tuti'uhu tahtadu. Apabila engkau taat kepadanya, itu kepada Rasul, engkau akan dapat hidayah. Dan juga antara sebab mendapatkan hidayah, ikuti para sahabat. Karena para sahabat itu berada di atas hidayah. Sebagaimana ucapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, beliau mengatakan wa innahum la'ala hudam mustaqim. Sungguhnya mereka para sahabat berada di atas petunjuk yang lurus. Ya, di sini ada beberapa pertanyaan. Mudah-mudahan kita bisa menjawabnya. Yang pertama, berapa banyaknya dosa bagi orang yang murtad keluar dari Islam? Ya, kalau sudah murtad keluar dari Islam, nggak bisa kita hitung lagi, sudah besar dosanya. Ya, orang kembali kepada kekufuran, ya wal'iyadzubillah, ya, kembali kepada kesyirikan, dia akan kekal di neraka. Ya. Ya, di sini juga ada pertanyaan, kalau kita disantet, ya, terus kita mati, apakah kita mati syahid? Ya. Iya, kalau kita benar ya mati disantet, dari mana dia tahu juga ya. Jadi jangan dikit-dikit dikaitkan dengan santet ya. Orang meninggal dengan sebab yang lainnya. Ya, tapi kalau memang benar terbukti ya, dia mati dalam keadaan disantet terzalimi, ya. Dia mati dalam keadaan ya terzalimi ini lebih aman ya, karena orang yang ya terzalimi akan dikembalikan nanti haknya oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Adapun apakah dia mati syahidnya, wallahu alam ya. Anda tidak tahu apakah termasuk syahid atau tidak. Ya, karena banyak sih yang disebut mati syahid ya. Yang paling utama kalau disebut syahid yang mati di medan perang. Tapi Nabi juga menyebutkan orang yang tenggelam ya. Kemudian orang yang mati karena sakit bagian perutnya. Ya. Kemudian orang yang bencana alam juga ya. Tapi yang paling utama kalau disebut syahid itu maksudnya yang mati di medan perang. Ya, apa hukum menyantet orang? Jelas haram ya, karena umumnya juga ya perbuatan-perbuatan seperti ini dia ada kerjasama dengan syaitan ya, dengan jin. Bahkan tidak jarang dia memberikan tumbal-tumbal ya, sesembahan ya, pada jin-jin itu baru mau dibantu. Dan ini adalah kesyirikan. Ya, perbuatan syirik dosa yang paling besar ya. Allahu a'lam. Ya, di sini ada pertanyaan juga, hal Abdul Muttalib yadkhulul jannah ya. Apakah Abdul Muttalib masuk surga ya. Kalau kita lihat hadis tadi ya, Abu Talib mengatakan dia mati di atas agamanya Abdul Muttalib. Apakah Abu Talib muslim? Tidak ya. Berarti agamanya Abdul Muttalib bukanlah muslim ya. Wahal usratu nabiyina, keluarga ya. Ya, yang tidak masuk Islam ya, sekalipun keluarga ya sama hukumnya. Ya. Dan jangan kita pakai perasaan dalam hal ini, kita pakai dalil ya. Ada enggak bapak Nabi selain dari Nabi Muhammad yang kafir?
Nabi Ibrahim bapaknya muslim apa kafir? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim bapaknya tukang buat patung. Ya, bapaknya tukang buat patung. Ya. Allah mengatakan demikian. Kan didakwahi, ya abati lima ta'budu ma la yasma' wa la yubsir wa la yughni 'anka syai'a. Wahai ayahku, kenapa engkau menyembah sesuatu yang enggak bisa mendengar, enggak bisa melihat, enggak bisa berbuat apa-apa? Ya. Dalil mengatakan ya bapaknya ya tidak mengikuti Nabi Ibrahim, dia kafir. Nabi Nuh istrinya, keluarga, ya. Anaknya. Makanya dalam hal ini ya kita berpegang pada dalil. Jangan kita mengedepankan perasaan mengatakan masa istri Nabi kok bisa capek dia masain Nabi dan seterusnya. Ini bukan ranah kita itu, ya. Jadi masalah diberikan hidayah dan tidak hak Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya wallahu alam, inilah yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.